Selamat malam, perkenalkan nama saya Sutarduga Jonesko Gabriel 70 dengan NIM 2019-31089 dan nomor presensi 27 ingin menjelaskan tentang topsis. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah soal yang bertuliskan sebuah sekolah kedinasan telah mengumumkan akan dibukanya kesempatan mendaftar bagi para pendaftar. Pendaftaran ini diperuntukkan kepada 4 calon pendaftar yang ingin mendaftar di sekolah kedinasan tersebut. Ada 3 kriteria yang digunakan untuk penilaian yang digolongkan sebagai berikut. Yang pertama itu C1 usia pendaftar, C2 nilai pengetahuan umum, dan C3 nilai rata-rata ijazah. Keputusan yang diambil memberikan bobot di setiap kriteria, yakni C1 15%, C2 30%, dan C3 20%. Ada 4 calon pendaftar yang akan mengikuti seleksinya dengan nama-nama seperti yang tertera di sini. Yang pertama, kita mencari nilai alternatif di setiap kriteria. Dan di sini kriterianya itu C1, C2, C3-nya. Yang pertama C1 itu adalah usia pendaftar, bisa dilihat di sini. Di sini tertulis 18, 19, 20, dan 21 dengan hitungan 18 tahun, 19 tahun, dan 20 tahun, dan seterusnya. Dan di C2 ini adalah nilai pengetahuannya, dan ini adalah nilai rata-rata ijazahnya. Dan setelah itu, kita akan mempersiapkan nilai keputusan. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari nilai kriteria tadi, C1, C2, dan C3 kita masukkan ke nilai matriks keputusan, maka akan didapat seperti yang ada di sini. Yang ketiga, menormalisasikan matriks keputusan atau RIJ. Perhitungan C1-nya itu dilakukan dengan cara elemen pertama dari matriks dibagi dari total keseluruhan kolom pertama yang dipangkatkan. Jadi di sini 18 kita dapat dari kolom pertama dan baris pertama dan dibagikan dengan akar dari total kolom pertama. Dipangkatkan 2 dan ditambahkan. Maka akan didapatkan hasil seperti ini. Dan untuk R21-nya sama seperti R11 tadi. Kita dapat dari kolom pertama 19 dan dibagi akar dari total kolom pertama. Setelah dipangkat 2 dan ditambahkan, maka hasilnya akan seperti ini. Begitu terus sampai R41. Dan untuk perhitungan C2, R12 tadi sama seperti perhitungan C1 dan perhitungan C2 ini kita dapat dari kolom kedua. 90 kita dapat dari sini dan dibagi akar dari total kolom kedua yaitu 90, 85, 95, 80 kita masukkan, kita pangkat 2 dan jumlahkan, maka hasilnya akan seperti ini. Begitu terus sampai R42. Untuk perhitungan C3 sama seperti yang sebelumnya, yang berbeda C3 kita dapat dari kolom ketiga. 85 nilainya kita masukkan dan dibagi dengan akar total dari kolom ketiga yaitu 85, 90, 85, 90 kita pangkat 2 kan, jumlahkan dan hasilnya akan seperti yang tertera di sini. Kita lakukan terus sampai R43. Dan kemudian menghitung matriks normalisasi terbobot. Menghitung matriks normalisasi terbobot, caranya itu V11 itu kita kalikan keduanya. Kriteria pertama itu karena kriteria pertama tadi kita tulis dengan 15%, ubah ke desimal maka akan menjadi 0,15. Dan untuk 0,46 didapat dari mana? 0,46 kita dapat dari R11. Masukkan, kalikan, maka hasilnya akan seperti ini. Dan untuk V21 0,48 kita dapat dari R21. Masukkan, kalikan, maka hasilnya akan menjadi seperti yang tertera. Begitu terus sampai V41.
Dan untuk V12 0,3 kita dapat dari nilai C2 di kriterianya 30%, kita ubah ke desimal maka akan menjadi 0,3 dikalikan dengan R12 0,51, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Sama seperti sebelumnya kita lakukan terus sampai R mendapatkan hasil seperti ini. Berikutnya V13 0,2 didapat dari kriteria C3 20%, kita ubah ke desimal menjadi 0,2 dikalikan dengan R13 0,48 dan masukkan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Lanjutkan sampai V43 akan didapatkan hasil seperti ini. Kemudian mencari solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Di sini A1 adalah cos, maka kita akan mencari nilai min atau nilai terkecilnya. Ini dari mana kita dapat dari sini. V11 sampai V41 dimasukkan ke sini dan kita akan cari nilai terkecilnya, maka kita dapat 0,69. Dan untuk A2 nya kita dapat dari V12 sampai V42. Kita mencari nilai maksnya, maka akan dapat 0,162. A3 nya kita sama seperti sebelumnya, kita dapat dari V13 sampai V43. Kita cari nilai maksnya, maka akan didapat 0,102. Tulis seperti ini. Dan selanjutnya mencari solusi ideal negatif, sama seperti solusi ideal positif, kita hanya membalikan dari solusi ideal positif. Bila di sosial ideal positif itu ditulisnya min, di solusi ideal negatif kita menulisnya dengan max. Dan bila di solusi ideal positif kita menulisnya max, maka solusi ideal negatif kita menulisnya dengan min. Begitu terus hingga didapat hasil seperti ini. Yang keenam, mencari jarak dengan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. Yang pertama kita mencari jarak dengan solusi ideal positif, yaitu akar dari V1 tadi, V1 ini dikurang dari nilai maksimum di sosial ideal positif, solusi ideal positif tadi. Dan ini didapat dari sini V12 dan solusi ideal ini didapat dari solusi ideal positif, ini didapat dari V13, masukkan ke sini dikurang dengan solusi ideal positif A3, pangkatkan, maka hasilnya akan tampak seperti ini. Kemudian sama seperti S1, S2 kita masukkan dari V21, V22, dan V23. Dengan pengurangannya didapat dari solusi ideal positif. Begitu terus hingga S4. Untuk menghitung jarak dari solusi ideal negatif, kita dapat dari sama seperti ideal positif, hanya saja pengurangnya kita dapat dari solusi ideal negatif. Maka akan didapat hasil seperti ini. Selanjutnya menghitung kedekatan relatif. Menghitung kedekatan relatif, caranya adalah hasil dari S1 atau jarak ideal negatif
dibagi dengan jarak ideal positif ditambah dengan jarak ideal negatif. Dimasukkan maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Untuk C2 sama seperti C1, kita dapat dari solusi jarak ideal negatif yang ada di S2. Setelah itu masukkan dari solusi ideal positif yang ada di S2, tambahkan dengan solusi jarak ideal negatif tadi yang ini. Setelah itu maka didapat hasil seperti ini. Begitu terus lakukan sampai C4, maka akan didapat hasil pengurutan seperti yang tertera di sini. Dari metode penerapan TOPSIS terhadap kasus tersebut menghasilkan bahwa 4 pendaftar yang memiliki hasil tertinggi yaitu 0,7376 dibandingkan dengan pendaftar yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.